Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara sekalian? Semoga saudara-saudara sekalian sehat dan dalam lindungan Allah. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada klien dengan luka bakar. Jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, saudara-saudara mampu melakukan asuhan keperawatan gawat darurat pada pasien yang mengalami luka bakar. Ya. Apa itu luka bakar? Masih ingat ya? Jadi luka bakar adalah kerusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan oleh karena kontak dengan sumber panas seperti api, air panas, bahan kimia, listrik, dan radiasi. Ada banyak hal yang bisa menyebabkan luka bakar, bukan hanya sesuatu yang bersifat panas, tetapi sesuatu yang bersifat dingin, saudara, juga bisa menimbulkan luka bakar. Ya. Antara lain apa saja? Yang pertama adalah paparan api. Paparan api itu disebut dengan open flame ya. Jadi open flame itu api yang menyala, berkobar, fire, yang terus kemudian mengenai anggota tubuh, jaringan dari manusia itu disebut sebagai flame ya. Yang kedua adalah benda panas ya, karena kontak, karena konduksi ya. Misalnya terkena kompor gitu ya, kita wajan atau panci ya, kulit kita terkena wajan atau panci yang panas ya, itu atau setrika panas ya, menyentuh setrika panas. Yang selanjutnya adalah scalds atau air panas ya, air panas yang tumpah itu juga bisa menimbulkan luka bakar. Kemudian uap panas steam ya, atau uap panas yang terjadi pada kebakaran yang berada di lokasi tertutup ya. Gas panas ini juga bisa terjadi karena terbakar di dalam suatu ruangan yang tertutup atau ruangan yang nggak tertutup tetapi kita sangat dekat dengan sumber api. Aliran listrik, ya, kemudian zat kimia, jadi zat kimia ada berbagai macam yang bisa menimbulkan luka bakar. Kemudian radiasi, baik radiasi yang untuk terapi atau radiasi untuk senjata atau radiasi dari sinar matahari ya. Ini ada beberapa gambar yang mewakili dari beberapa hal yang bisa menimbulkan kebakaran. Derajat luka bakar itu diklasifikasikan menjadi 3 ya, atau bisa dibilang 4 ya, karena derajat 2 itu ada 2A, 2B ya. Derajat 1, kalau ini saudara-saudara lihat ada kulit ya, kulit kita ada jaringan subkutan, kemudian ada dermis dan ada epidermis, maka derajat 1 seperti digambarkan pada luka bakar ini adalah hanya mengenai bagian epidermis. Epidermisnya saja yang rusak, biasanya tandanya itu merah, kulitnya kering, nyeri yang hebat. Kenapa kok nyeri ya? Karena di sini ada saraf ya, sarafnya itu ujung sarafnya terekspos sehingga menimbulkan nyeri. Kemudian ciri khas yang lain adalah tidak ada bula. Luka bakar derajat 1 ini biasanya disebabkan oleh sunburn atau radiasi yang lain. Kemudian derajat 2, saudara. Derajat 2 ini ada lagi yang membaginya menjadi 2A dan 2B ya. Derajat 2 ciri khasnya adalah, jadi kalau kita lihat di sini, ini disebut juga superficial partial thickness burn ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya disebut superficial partial thickness burn, itu derajat 2. Kalau kita lihat di dalam struktur dari kulit, maka derajat 2 itu meliputi seluruh epidermisnya kena dan sebagian dari dermis juga terkena. Sehingga kalau dilihat secara dalam pemeriksaan fisik, maka akan timbul ada tanda-tanda bula. Bula itu
bulatan-bulatan yang berisi air, berisi cairan ya, bukan air. Cairannya itu plasma. Kenapa? Karena ada proses eksudasi ini. Nah, 2A dan 2B kita melihatnya dari mana perbedaannya. Dua-duanya sama-sama ada bula, sama-sama nyeri karena ujung sarafnya terekspos ya. Yang 2A yang lebih superficial warnanya merah, sedangkan dasar luka yang berwarna lebih pucat itu berarti luka bakarnya lebih parah, yaitu 2B. Nah, sekarang derajat 3. Derajat 3 itu berarti full thickness burn. Jadi disebut full thickness burn itu berarti derajat 3. Total ya semua kena. Kalau kita lihat dari penampang kulit, maka pada derajat 3 semua lapisan kulit terkena. Bahkan kadang mengenai otot dan kadang-kadang bisa mengenai tulang ya. Pada beberapa kejadian bisa mengenai otot, ini otot dan tulang. Jadi seluruh epidermis, dermis ya, semuanya terkena termasuk jaringan subkutan juga terkena. Disebut sebagai full thickness burn. Bagaimana ciri khasnya, saudara? Ciri khasnya karena sudah sangat dalam, tidak ada bula, kulitnya berwarna abu-abu dan pucat, kering, kemudian terdapat eskar ya, kering-kering gitu, dan tidak nyeri ya, jadi lebih dalam, lebih tidak nyeri. Kenapa? Karena seluruh sarafnya sudah hancur, jadi tidak ada yang bisa merasakan nyeri. Jadi kalau kita ada pasien yang derajat 1 dibandingkan derajat 3, kadang memang lebih nyeri yang derajat 1, kita tidak boleh menyebutkan, ini lukanya begitu saja kok, teriak-teriak. Yang derajat 3 yang lukanya sampai seperti itu, dia diam saja. Memang pasiennya yang derajat 1 lebih cerewet ya. Tidak boleh di dalam hati merasa begitu ya. Jadi karena saudara tahu bahwa memang derajat 1 nyeri karena sarafnya terekspos ya. Nah, ini pada seseorang itu bisa saja mengalami luka bakar yang bervariasi derajatnya ya. Ada yang dia mengalami luka bakar derajat 2 tipe A, kemudian 2 tipe B, dan ada juga yang mengalami derajat 3. Bisa seperti itu, saudara-saudara. Jadi kalau saudara-saudara lihat bahwa kalau yang 2A memang lebih merah ya, lebih merah, kemudian yang 2B lebih pucat, sedangkan yang full thickness yang sudah ini sudah sangat pucat ya, kadang-kadang ada keropeng-keropeng atau tadi scar ya. Nah, apa yang harus diedukasi kepada masyarakat? Edukasi ini penting bahwa pencegahan jauh lebih baik daripada mengobati ya, karena luka bakar ini membutuhkan, jika terkena, seseorang membutuhkan perawatan dalam jangka waktu yang lebih lama dan juga ada komplikasi bahkan gejala sisa yang akan dialami pasien bahkan setelah dia dinyatakan sembuh ya. Yang pertama adalah pencegahan ya. Pencegahannya yang harus diedukasi itu cek ya. Kalau menggunakan air mandi itu ya harus dicek dulu suhunya, jangan langsung tiba-tiba dipakai gitu ya. Terutama untuk anak-anak. Yang kedua, jangan mengizinkan anak-anak itu berada di dapur sendirian tanpa pengawasan ya. Ini sangat berbahaya. Ya, ini seperti ini. Dia kurang tinggi, dia bisa meraih gagangnya. Nah, ini bisa terjadi airnya itu tersiram ke anak ya. Ya, jangan ajarkan untuk tidak menyentuh benda-benda yang di dapur yang sedang di atas kompor ya. Kemudian keamanan ya, banyak sekali rumah terbakar, luka bakar karena listrik ya, maka keamanan dalam penggunaan alat-alat elektronik, penggunaan stopcock dan lain sebagainya. Nah, ajarkan juga kepada anak-anak dan juga pengamanannya seperti apa, apalagi menggunakan benda-benda seperti ini. Nah, pada saat bersama anak, ini sangat penting karena banyak ya, selalu awasi dan jangan lengah, jangan melakukan aktivitas yang lain ya. Ya, jauhkan benda-benda yang berbahaya dari jangkauan anak ya. Kemudian
edukasi juga penting terkait dengan penanganan awal ya. Penanganan awal ini biasanya dilakukan sebelum penderita dibawa ke rumah sakit ya. Yang pertama, jika dia terkena open flame ya, ini bisa diajarkan di sekolah, di masyarakat ya, terutama di sekolah mungkin ya untuk usaha kesehatan sekolah atau penyuluhan kepada beberapa warga masyarakat yang rentan. Selain pencegahan tadi, penanganan awalnya seperti apa sebelum dibawa ke rumah sakit. Nah, jika terkena open flame, maka yang harus dilakukan adalah, jadi kalau terbakar bajunya gitu ya, yang dilarang adalah berlari ya. Jadi jangan berlari, tetapi harus berhenti. Karena pada saat dia berlari, maka apinya semakin berkobar. Karena pada saat berlari, dia memfasilitasi oksigen untuk lebih banyak ke arah kebakaran tadi ya. Jadi berhenti, kemudian menjatuhkan diri dan berguling-guling di tanah. Itu untuk mematikan api. Yang kedua adalah segera jika ada orang yang mengalami luka bakar, kita sedang menolong, maka segera siram penderita atau korban dengan air yang bersih ya, tidak perlu air steril, cukup air yang bersih ya. Kemudian lepaskan baju yang tadi terkena luka bakar dan selimuti korban ya. Setelah diselimuti, kemudian kita bisa membawa korban untuk ke rumah sakit. Ya. Jadi untuk menyiram tadi, ya, disiram atau diletakkan di air mengalir itu lebih dari atau sama dengan 10 menit ya. Kemudian dibebat, kalau memang situasi memungkinkan dibebat dengan kain bersih atau kasa atau apapun itu yang bersih, baru dibawa ke rumah sakit. Nah, yang mungkin banyak dilakukan oleh masyarakat yang perlu kita edukasi supaya tidak dilakukan adalah jangan menggunakan benda-benda ini mengoleskan ke luka seperti pasta gigi, keju, margarin, kecap, dan lain-lain itu ya. Atau mengorek-ngorek bulanya ditusuk-tusuk supaya cairannya keluar, itu jangan ya, karena ini semua menimbulkan infeksi pada luka. Nah, bagaimana jika luka bakar karena pada mata ya, luka bakar kimia atau luka bakar apapun itu pada mata, maka alirkan pada air mengalir ya. Semuanya senyampang bisa dialirkan pada air mengalir lebih dari atau sama dengan 10 menit. Kalau tidak bisa, disiram ya. Nah, untuk area mata, maka segera ditutup ya dan bawa ke rumah sakit. Perlu juga diajarkan kepada komunitas bahwa jika terjebak di dalam kebakaran dan dia tidak bisa berlari, dia terjebak di dalam satu ruangan tertutup, maka perlu menutup lubang-lubang yang bisa menghantarkan gas supaya dia tidak terkena luka bakar inhalasi, dan menutup area hidung dan wajah dengan kain yang dibasahi ya, supaya tidak mengalami cedera inhalasi. Segera bawa ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Nah, bagaimana pertolongan pertama pada luka bakar karena listrik? Ya, luka bakar sangat listrik ini memiliki ciri khas yang unik, yang khusus dibandingkan dengan luka bakar yang lain ya, seperti juga terkena sambaran petir ya. Khusus ya. Jadi kalau kita mau menolong orang yang terkena luka bakar listrik atau sedang mengalami sengatan listrik, ada banyak hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah 3A tadi ya. Amankan diri, amankan korban, amankan lingkungan. Aman lingkungan, jadi pastikan lingkungannya itu sudah aman, kemudian segera lapor dulu. Nah, kalau saudara berada di Surabaya, maka bisa menelpon 112 ya, atau telepon call center yang lain di tempat saudara-saudara berada. Kemudian matikan sumber listrik ya, kalau tidak bisa misalnya terkena tegangan tinggi di ini ya, jadi sumber listrik bisa dari trafo, bisa dari yang ada di rumah maupun trafo yang sentral.
Kemudian setelah sumber listriknya mati, putuskan aliran ke korban menggunakan isolator ya, bisa kayu atau plastik atau apa ya. Jadi jangan langsung menyentuh korban karena saudara akan juga terkena sengatan listrik. Kemudian tanyakan ya, apakah Anda baik-baik saja, namanya siapa ya. Kalau pasien sadar bisa menjawab, berikan posisi recovery, kemudian berikan selimut, cek respon secara reguler, kemudian segera bawa ke rumah sakit. Bagaimana jika ada luka, saudara ya? Biasanya kan terkena aliran listrik itu ada suatu tempat di tubuh yang menjadi tempat listrik itu menyengat korban, maka ditutup ya. Jika ada sumber perdarahan, lakukan kontrol perdarahan seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya ya. Jadi kontrol perdarahan, kemudian lakukan pembebatan ya. Jika jika korbannya itu mengalami cardiac arrest, maka perlu dilakukan CPR ya. Perlu diingat bahwa dalam situasi pandemi COVID-19 untuk melakukan CPR, karena pada saat kita melakukan pijat jantung itu terjadi aerosol, maka korbannya perlu dipasang masker ya, masker bedah. Sesudah sadar, sesudah ada respon, maka berikan recovery position dan kirim ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, luka bakar, saudara, orang-orang yang terkena luka bakar tadi itu bisa diklasifikasikan menjadi ringan, luka bakar ringan, luka bakar sedang, dan luka bakar berat berdasarkan luas luka bakar dan lokasi kebakarannya. Ya. Yang diklasifikasikan ringan yaitu luas luka bakar derajat 1 ya, jadi hanya daerah kulit epidermis yang terkena dengan luas kurang dari 15% pada korban yang dewasa, atau luas luka bakar derajat 2 kurang dari 10% pada anak dan lansia, dan luas luka bakar derajat 3 kurang dari 2%. Ya. Kemudian diklasifikasikan sedang jika luas luka bakar derajat 15 sampai 25 pada dewasa, kemudian derajat 2 10 sampai 20% pada anak dan dewasa berusia lebih dari 40 tahun ya. Kenapa ini kok derajatnya prosentasenya lebih sedikit, diklasifikasikan yang sama pada anak dan lansia atau anak orang dewasa usia lebih dari 40 tahun, karena komposisi cairannya kalau pada anak itu lebih banyak daripada orang dewasa, sedangkan orang lansia komposisi cairan di dalam tubuhnya sudah mulai berkurang sehingga risiko kematiannya menjadi lebih besar. Dan luas luka bakar derajat 3 kurang dari 10%. Ya. Bagaimana dengan luka bakar derajat berat ya, biasanya memerlukan perawatan di ICU dan lain sebagainya ya, yaitu luas luka bakar derajat 1 lebih dari 25% pada korban dewasa, kemudian luka bakar derajat 2 lebih dari 20% pada anak, atau kurang dari 10%, luka bakar derajat 2 lebih dari 20% pada anak-anak yang berusia kurang dari 10 tahun, atau orang dewasa yang usianya lebih dari 50 tahun, tadi alasannya karena komposisi cairan tubuhnya. Kemudian luka bakar derajat 3 lebih dari 10%, dan berapapun luas luka bakarnya, tidak mempedulikan itu kurang dari 15% atau kurang dari 10%, jika luka bakar itu terjadi di tangan, wajah atau muka, mata, telinga, kaki, daerah perineum, maka diklasifikasikan sebagai luka bakar berat. Ya. Selain itu, jadi tidak memperdulikan berapa persen luas luka bakar atau derajat
kelas 1, derajat 1, derajat 2, derajat 3, pokoknya kalau mengenai tangan, wajah, mata, telinga, kaki, dan perineum, maka dia akan diklasifikasikan menjadi luka bakar derajat berat. Selanjutnya adalah diklasifikasikan sebagai luka bakar derajat berat jika ada luka bakar inhalasi, kemudian terkena sengatan listrik. Kenapa kok sengatan listrik? Karena pada pasien yang mengalami sengatan listrik itu lukanya memang kelihatan kecil ya, kelihatan kecil, tetapi sebenarnya elektrolit dan cairan di dalam tubuh korban itu sangat mengalami gangguan ya, mungkin terhisap sebagai konduktor dari listrik tadi, bisa saja sel-selnya itu sampai mengering ya. Jadi luka bakar yang tampak itu akan berbeda antara luka bakar yang karena konduksi, karena bersentuhan dengan panas misalnya, dengan sengatan listrik ya. Jadi untuk sengatan listrik mungkin lukanya cuma kecil gitu ya, jadi dia tidak masuk ke dalam luka bakar ringan, tetapi luka bakar berat. Ada trauma yang lain ya, misalnya kebakaran, kemudian dia karena menyelamatkan diri, dia lompat dari lantai 2 ya, sehingga ada fraktur ya, fraktur pada daerah kaki atau pada tangan, pada daerah koste atau ada cedera kepala ya, disertai trauma lain. Dan pasien dengan komorbid ya, misalnya ada kanker, ada diabetes mellitus, ada hipertensi, ada gagal jantung, ada riwayat yang lain, maka pasien masuk ke dalam luka bakar derajat berat. Selanjutnya, ini adalah tanda dan gejala. Jadi pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik, maka kita bisa mengidentifikasi beberapa tanda dan gejala berikut untuk membedakan jenis dari luka bakar ya. Apakah luka bakarnya derajat 1, 2, atau 3. Yang kita mulai dulu dari luka bakar derajat 1 ya, Saudara. Luka bakar derajat 1, superficial thickness ya, hanya mengenai epidermis itu biasanya karena radiasi. Radiasi dari apa? Bisa dari cahaya matahari, dari X-ray, dari emisi dari nuklir, kemudian ledakan nuklir itu termasuk dalam bisa menimbulkan radiasi ya. Ya, ini ada catatannya bahwa keparahan dari kerusakan jaringan tergantung kepada suhu ya, kapasitas panas, durasi dari kontak, kemudian conductivity dari jaringan dan komposisi dari kulit itu sendiri ya. Nanti akan dibahas sendiri di slide selanjutnya. Ya, ciri khasnya adalah kering, kemudian pink sampai merah, kemudian kulitnya itu mengalami kerusakan, bisa ada odem, bisa tidak ada blister atau bula dan nyeri ya, nyerinya nanti. Kemudian mungkin saya akan langsung, ini ada luka bakar derajat 2 tipe A, 2A, 2B, ya, dan seterusnya ya. Saya akan langsung ke selanjutnya, yaitu sebenarnya tadi sudah saya jelaskan ya, tanda dan gejala ini, tetapi bagaimana bisa terjadi, ini lebih dijelaskan dalam diagram ini ya. Jadi untuk luka bakar derajat 2A disebut superficial partial thickness burn, maka ada beberapa etiologi yang bisa menyebabkan, ini ditulis oleh Amanda Eslinger ya, direview oleh Alexander Arnold. Saya ambil dari ini www.thecalgaryguide.com ya. Jadi saudara bisa juga belajar dari website tersebut. Jadi ada radiasi karena cahaya matahari, X-ray, emisi nuklir, ledakan, kemudian dari open flame ya. Kemudian kontak dengan benda yang yang panas, kemudian seperti setrika tadi ya, sudah saya jelaskan, setrika, kompor, wajan ya. Kemudian scald yaitu dari cairan yang panas ya, yang mengenai ya, splash atau spill, jadi tumpah atau tersiram ya.
Kemudian kimia itu asam dan basa yang kuat. Kemudian ada elektrik berarti kontak dengan alat-alat rumah tangga atau alat lain yang terbuat dari listrik dan juga kabel-kabel listrik ya. Ya, untuk chemical dan elektrik itu mentransfer energi panas dan mengalami kerusakan langsung, menyebabkan kerusakan langsung kepada membran sel. Ya. Sedangkan fire, kontak, ya, jadi konduksi, dan skal tadi, air panas, itu melakukan transfer panas, ya, energi panasnya langsung kepada kulit atau jaringan, menimbulkan koagulasi. Ya, nekrosis koagulasi. Sedangkan radiasi itu menyebabkan kerusakan keratinosit. Ya. Nah, selanjutnya derajat tipe 2A tadi itu menyebabkan injuri kepada epidermis ya dan papilari dari dermis ya. Nah, stimulasi langsung kepada serabut saraf ya, ujung dari serabut saraf atau nociceptive nerve itu menyebabkan nyeri. Jadi masalah keperawatannya adalah nyeri akut. Kemudian peningkatan permeabilitas kapiler ya, sehingga cairannya tembus atau merembes ya karena odem antara dermis dan epidermis, menimbulkan terjadinya bula atau blister ya. Kemudian blister ini bersifat tipis ya, ditutupi oleh lapisan epidermis yang tipis, di dalamnya adalah cairan plasma ya, yang yang jika terbuka atau bulanya itu pecah, itu menimbulkan ciri khasnya adalah luka yang moist atau luka yang lembab ya, berbeda dengan derajat 3, lukanya kering ya. Kemudian kerusakan pada keratinosit itu memicu dikeluarkannya prostaglandin, asam arakidonat ya, substansi P, kemudian sitokin proinflamasi di sekitar jaringan yang rusak tadi, sehingga menyebabkan iritasi pada dermis vaskular plexus ya, menimbulkan peningkatan permeabilitas pembuluh darah, dan ini yang menimbulkan odema atau bengkak ya. Jadi pada derajat 2 ada odem ya Saudara. Kemudian ada jaringan dermis di sekitar jaringan yang rusak tadi, itu menyebabkan reepitalisasi yang spontan dalam waktu 1-2 minggu. Jadi akan terjadi reepitalisasi. Nah, iritasi dari dermis itu tadi, Saudara, menimbulkan vasodilatasi sehingga kita akan bisa melihat beberapa gejala, yaitu kemerahan, kemudian ada hangat ya, dan ada cedera luka ya. Selanjutnya adalah luka yang lebih dalam lagi, yaitu 2B. 2B tadi sudah saya jelaskan juga di dalam slide sebelumnya, bahwa dia ciri khasnya lebih pink ya, atau lebih pucat dibandingkan yang 2A. Ini juga bisa disebabkan oleh radiasi, open flame, kontak kimia, cairan panas, elektrik ya. Nah, seperti yang tadi yang sebelumnya, maka kerusakan kepada keratinosit ini akan menimbulkan, dikeluarkan seperti juga yang 2A tadi ya. Jadi akan dikeluarkannya beberapa mediator inflamasi, prostaglandin, asam arakidonat ya. Nah, ini juga sebenarnya produksi ini disebabkan juga terjadi pada luka bakar karena radiasi ya. Tadi sudah saya jelaskan di dalam slide sebelumnya bahwa radiasi itu merusak keratinosit sehingga tumor supresor protein P53 itu diinduksi, maka terjadi selnya itu berhenti, ares untuk sementara. Nah, kalau terjadi ares, maka jalur apoptosis itu dimatikan. Apoptosis itu apa, Saudara?
apoptosis adalah program kematian sel yang terprogram. Jadi sel itu secara alami sebenarnya memang melakukan apoptosis, karena itu kita akan menjadi menua, kemudian ada pergantian sel, dan lain sebagainya. Tapi dalam kondisi ini, apoptosisnya itu terjadi tidak sesuai dengan kondisi fisiologis, ya, terjadinya berlebihan. Kemudian terjadi keratinosit apoptosis. Kemudian hal ini akan memicu tadi, yang pertama adalah dikeluarkannya beberapa mediator inflamasi, yang kedua men-trigger pelepasan dari endotelin. Ya. Endotelin yang merupakan protein yang bisa merangsang dari nyeri. Sedangkan iritasi pada dermis vascular plexus tadi meningkatkan vascular permeability atau permeabilitas kapiler itu maksudnya adalah kalau saudara-saudara masih ingat pelajarannya di dalam fisiologi, maka pori-pori bisa dianalogikan. Pori-pori dari pembuluh darah itu melebar sehingga cairan dari vaskuler itu bisa keluar ke interstisial, ya. Sehingga ada odem sama dengan 2A, kemudian vasodilatasi itu ada eritema, ada bengkak, ada ada hangat, ya. Kemudian, nah ini yang berbahaya dari radiasi itu, kenapa bisa menimbulkan kanker kulit adalah karena ada transient cell cycle arrest tadi, ya, itu menimbulkan diaktifkannya mekanisme perbaikan DNA, ya. Dan kadang-kadang perbaikan DNA itu tidak terjadi dengan yang seharusnya mestinya tidak terjadi, ya, sehingga ada beberapa kesalahan di dalam proses perbaikan DNA itu justru yang menimbulkan keganasan, ya. Kemudian ini nyeri sudah, jadi nyeri bisa ditimbulkan karena yang tadi, ya, dilepaskannya endotelin atau stimulasi yang langsung kepada ujung dari serabut saraf yang rusak oleh panas tadi. Nah, materi ini dipersiapkan juga dan dibuat oleh Amanda Eslinger, ya, dan direview oleh Alexander Arnold dan Duncan Nickerson. Kemudian dipublikasikan di www.thecalgaryguide.com, ya. Selanjutnya, saudara, luka bakar derajat 3, tadi juga sudah saya jelaskan, ya, ini penyebabnya masih sama, ada banyak. Ini juga dipersiapkan oleh Amanda Eslinger dan dievaluasi oleh Alexander Arnold dan Duncan Nickerson, juga dipublikasikan di thecalgaryguide.com. Ada beberapa mekanisme yang terjadi karena luka bakar, karena adanya radiasi, open flame, kontak dengan panas, cairan panas, kimia, listrik, ya. Yang pertama adalah kerusakan keratinosit, ya, itu kalau radiasi sinar UV. Yang kedua adalah transfer panas ya, secara langsung sehingga menimbulkan koagulasi nekrosis. Yang ketiga, transfer panas dan injuri secara langsung kepada membran sel. Itu menimbulkan deep partial thickness burn atau luka bakar derajat 3. Ya. Luka bakar derajat 3 menimbulkan kerusakan pada epidermis, dermis, papillary dermis, ya, dan reticular layer dari dermis, ya, sampai ke dalam. Itu yang pertama terjadi peningkatan permeabilitas vaskuler, ya, ada odem, ya. Oh sorry, deep partial thickness burn ini luka bakar 2B, ya, saudara. Bukan derajat 3, sorry, 2B, ya. Jadi ada odem, masih ada bula, lukanya masih moist kalau pecah, ya. Kemudian bisa lukanya itu alas dari luka, ya, kalau terbuka itu bisa berwarna merah atau putih seperti wax, seperti lilin, ya.
karena kerusakan kapilar bed, maka tidak ada bengkak, kemudian analgesia ini berarti tidak merasa, karena sedikit sekali merasa nyeri ya, karena hampir sebagian dari struktur sarafnya itu rusak ya. Ada sensasi tertekan ya, kemudian mungkin akan terjadi spontaneous reepithelialization atau reepithelialisasi spontan dalam waktu 2 sampai 9 minggu ya. Nah, epithelialisasi ini menimbulkan scar yang hipertropik, jadi menimbulkan jaringan sikatrik ya, yang tidak seperti jaringan kulit atau jaringan biasanya, maka menimbulkan ada sedikit hipertrofi yang besar ya, karena kerusakan pada enzim. Tapi pada orang tertentu ya, untuk orang yang tidak berbakat terjadi sikatrik, tapi jarang sekali yang tidak mengalami sikatrik. Biasanya mengalami sikatrik ya, jaringannya menjadi keras ya, hipertrofi ya. Kemudian selanjutnya adalah ini baru luka bakar derajat 3. Luka bakar derajat 3 karena mengenai seluruh lapisan kulit, tadi sudah saya jelaskan, terjadi penampilannya itu seperti leather, seperti kulit hitam atau putih, kemudian kering ya, lapisan atasnya, bawahnya. Ini tadi ada gambarnya ya sebelumnya, kemudian hipoestetik, tidak nyeri ya. Kemudian ada odem ya, masih ada odem. Nah, bagaimana terjadinya permukaan yang seperti kulit yang gosong tadi ya, itu terjadi karena denaturasi dari lapisan dermis dan epidermis, atau dia mengalami kerusakan. Tetapi dia tidak lepas ya, masih tetap intact atau tetap ini di atas jaringan yang granulasi. Nah, karena seluruh sarafnya itu sudah rusak, maka hipoestetik. Kemudian seluruh lapisan kapilernya itu rusak sehingga tidak bengkak. Nah, dan peningkatan vaskular permeabilitas sehingga terjadi ada sedikit odem ya. Kemudian, nah, ini adalah patofisiologi dan komplikasi dari luka bakar. Ya, jadi kerusakan jaringan baik itu kulit, jaringan penyangga, tulang, itu akan pertama menimbulkan hilangnya fungsi ya, fungsiolesa. Yang kedua adalah bentuknya disfigurement itu ya, bentuknya tidak lagi seperti cantik seperti buatan Tuhan yang asli, tetapi ada beberapa cacat ya. Kemudian kerusakan saraf akan bisa terjadi, sarafnya itu benar-benar hilang selamanya, atau bisa juga menimbulkan nyeri neuropatik. Jadi nyeri yang terus-menerus. Kemudian inflamasi lokal karena respon terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh luka bakar tadi. Jika besar, maka secara sistemik ya, di dalam tubuh kita akan dikeluarkan faktor-faktor mediator inflamasi ya, yang kemudian memicu aktivasi pembekuan darah yang tidak semestinya. Jadi salah satu komplikasi dari luka bakar adalah memicu DIC, disseminated intravascular coagulation. Ini sangat berbahaya, saudara. Kemudian yang kedua, karena ada peningkatan permeabilitas kapiler, akan terjadi kebocoran plasma dari intravaskuler ke ruangan interstisium atau ke rongga-rongga yang lain, misalnya ke peritoneum, ke paru, dan lain sebagainya. Ya, sehingga bisa terjadi masif pulmonary odem, ya, yang kemudian menutup atau membuntu alveoli, itu bisa menimbulkan
komplikasi ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. Nah, kebocoran tadi juga memicu karena bocor, kemudian terjadi vasodilatasi, itu memicu shock distributif ya. Ya, yang berakhir pada end organ damage ya. Jadi kerusakan organ baik itu multiple organ failure atau multiple organ dysfunction syndrome MODS ya. Jadi MODS atau MOF baik mengenai otak, ginjal, hati, kemudian usus dan lain sebagainya. Nah, saudara masih ingat bahwa kulit itu merupakan barrier pelindung manusia dari infeksi atau benda-benda yang berbahaya atau kuman yang berbahaya yang bisa menyerang tubuh. Karena lapisan kulitnya rusak, maka bisa terjadi infeksi lokal. Infeksi lokal ini jika tidak tertangani dengan baik, bisa menyebar ke sistemik, ya, sehingga menimbulkan sepsis. Ya. Kemudian kehilangan cairan karena evaporasi, ya, karena kulitnya rusak maka evaporasinya sangat tinggi, karena ada blister, karena ada perdarahan, karena ada odem, maka volume di dalam aliran darah secara sistemis itu berkurang, terjadi shock hipovolemik. Jadi baik shock distributif maupun shock hipovolemik akan menimbulkan penurunan perfusi kepada jaringan ya, perfusi baik nutrisi maupun oksigen ke jaringan menurun, kemudian pengangkutan sisa-sisa metabolisme dari sel juga berkurang, jadi terjadi penumpukan CO2 ya, penumpukan sisa-sisa metabolisme sehingga terjadi kerusakan organ. Dan yang terakhir, karena kulitnya rusak, juga bisa terjadi hipotermia. Itu adalah beberapa komplikasi yang terjadi pada pasien dengan luka bakar. Ini sebenarnya tadi mau menjelaskan tentang MODS tadi ya. Saya langsung ke MODS saja. Jadi bagaimana pasien yang shock tadi, baik itu shock distributif, shock septik, shock hipovolemik itu akan mempengaruhi beberapa organ. Misalnya di paru akan terjadi insufisiensi paru, ada ARDS tadi ya, ada. Kemudian ginjal, ada acute renal failure, ada acute tubular necrosis ya. Usus misalnya ada ileus, ada translokasi bakteri, ada infeksi luka yang menimbulkan sepsis ya. Nah, dari sini semua tadi bisa menimbulkan multiple organ dysfunction syndrome, multiple organ failure, dan kematian. Kematian karena luka bakar itu ada kematian dini dan kematian lambat. Kematian dini itu biasanya disebabkan karena airway atau breathing atau circulation. Jadi airway biasanya obstruksi jalan nafas ya pada luka bakar yang disertai dengan cedera inhalasi, maka faring dan laringnya itu bisa menyempit sehingga udara tidak bisa, ventilasi tidak bisa berjalan dengan baik. Yang kedua dari breathing bisa terjadi gagal nafas, ya. Dari C bisa shock karena kehilangan plasma. Jadi kematian dini terjadi karena airway, breathing, sirkulasi yang tidak aman. Karena itu sangat penting memberikan asuhan keperawatan di gawat darurat pada pasien yang mengalami luka bakar. Untuk pasien yang luka bakarnya kemudian mengalami kematian lambat, itu biasanya disebabkan karena gagal ginjal ya, tadi bisa terjadi ATN, acute tubular necrosis ya. Kemudian terjadi ARF ya, sehingga ginjalnya tidak bisa mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dan meracuni tubuh. Bisa terjadi sepsis. Sepsis ini menyebabkan kematian karena shock septik atau yang lain ya, dan multiple organ failure. Nah, masalah keperawatan apa yang bisa yang mungkin ada, tidak semua pasien mengalami ini ya. Yang pertama adalah bersihan jalan nafas tidak efektif, terutama pada cedera inhalasi, kemudian risiko penurunan curah jantung atau sudah aktual, risiko shock, nyeri akut,
risiko termoregulasi tidak efektif, dan mungkin risiko infeksi ya, risiko infeksi ada juga. Bagaimana intervensi keperawatan di gawat darurat? Selalu prinsipnya adalah yang pertama tetap persiapan ya, prinsip 3A ya, amankan diri, pakai APD, amankan pasien, amankan lingkungan, kemudian baru kita lakukan cek respons dengan AFPU ya. Kemudian melakukan primary survey ya, mulai airway, breathing, circulation, disability, exposure ya. Penting kalau tadi di penanganan awal sebelum dibawa ke rumah sakit mungkin ya, penting untuk menghentikan proses terbakar dan sisa panasnya dengan siram air es. Tadi berapa lama? Minimal adalah 10 menit di air mengalir ya, tidak perlu air es karena air es menyebabkan cedera juga ya, dan menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah yang mengganggu perfusi perifer. Pada airway, apa yang penting kita perhatikan? Yang penting adalah tanda-tanda dari apakah ada risiko terjadinya airway yang tidak paten ya, apakah ada risiko. Jadi kita perlu memeriksa semuanya ya, look, listen, feel ya, dengan C-spine control ya, airway dengan C-spine control, karena mungkin saja pada saat terjadi luka bakar, terjadi kebakaran, pasiennya juga mengalami cedera yang lain ya. Untuk pasien yang cedera luka bakar, kemudian ada multiple trauma, wajib untuk C-spine control. Apakah ada edema glotis ya pada airway? Kita lihat ciri-cirinya ya, cedera inhalasi, ada rambut yang terbakar, alis matanya habis terbakar, kemudian bulu hidungnya terbakar, dan ada karbon atau arang di mulut atau faring atau di sekitarnya. Ada riwayat luka bakar terjadi di ruangan tertutup ya. Sehingga untuk pasien-pasien yang seperti ini, meskipun saat ini kita belum menemukan tanda-tanda misalnya crowing ya, jalan nafasnya masih baik, pasiennya masih bisa berbicara, perlu difikirkan untuk menyelamatkan jalan nafas ya, bila perlu dengan menggunakan airway definitif ya. Kemudian untuk breathing, apakah ada intoksikasi karbon monoksida ya? Apakah dia pada saat kejadian berada di ruangan tertutup yang terbakar, apakah perlu bagging ya? Apakah perlu oksigen? Kalau perlu oksigen mau pakai alat apa? Apakah pakai nasal kanul? Apakah pakai simple mask? Apakah pakai NRM misalnya dan seterusnya? Yaitu kita perlu evaluasi dan segera kita berikan. Sirkulasi ini nanti akan saya jelaskan berikutnya. Jadi sirkulasi penting untuk segera memasang IV line 2 ya, standarnya kalau di gawat darurat pasang IV line 2 yang terbesar yang bisa masuk ke pasien, yang terbesar yang bisa masuk ke pembuluh darah ya. Ingat ukuran pembuluh darah masing-masing orang berbeda, jadi yang terbesar yang bisa masuk ke pembuluh darah. Berikan infus atau cairan yang cukup, cukupnya itu berapa? Sesuai dengan luas luka bakar ya. Kemudian disability, apakah ada trauma kapitis? Ya, dan E, kita lihat semuanya setelah aman. Nah, ini kita kembali ke C, menentukan luas luka bakar. Ya, kalau luas luka bakarnya itu kurang dari 15%, kita bisa dan tersebar di area yang sulit untuk diukur, maka kita bisa menggunakan rule of palms. Jadi menggunakan palmar dari pasien atau telapak tangan dari pasien ya. Telapak tangan itu semuanya itu berarti 1% ya, 1%. Nah untuk di pediatrik ada juga yang membaginya seperti ini, ada yang langsung 1% ya. Jadi berdasarkan emergencymedicinecases.com burn inhalation injury, ini gambarnya saya ambil dari sana. Sorry. Nah kalau di pediatrik, kalau seluruh palmarnya dihitung 1%, kalau hanya palmnya saja yang ini, itu dihitung 0,5%. Pada dewasa, seluruhnya ada yang menghitung 0,8%, tapi secara untuk lebih gampangnya juga dipakai 1%, saya menggunakan yang
1% juga, dan untuk yang hanya PALM itu 0,5% sama seperti pediatrik. Nah, yang paling gampang yang banyak dipakai adalah menggunakan rule of 9 ya. Rule of 9 ini bisa untuk dewasa, bisa untuk anak-anak. Rule of 9 disebut rule of 9 karena semuanya dianggap 9%, kecuali area perineum dihitung 1% ya. Tapi kalau area perineum ini yang 1% ini terkena, maka dia langsung masuk ke luka bakar derajat berat ya, luka bakar berat. Jadi kepala itu 9%, kepala anterior, kepala posterior masing-masing 4,5%. Kemudian bagian dada anterior 1%, perut anterior, dada anterior 9%, perut 9%, sehingga seluruh dada dan perut ini 18% ya. Kemudian tangan seluruhnya depan belakang ya, antero posterior itu masing-masing anterior itu 4,5, posteriornya itu 4,5, sehingga seluruhnya adalah 9%. Kemudian kaki. Kaki itu masing-masing kaki jika terkena semuanya adalah 18%. Jadi anterior 9%, posterior 9%. Nah, bagaimana dengan punggung belakang dan punggung ya, punggung dan yang bagian belakang ini, dada belakang dan punggung ya, di atas ini ada gambarnya, masing-masing dihitung 9%. Jadi keseluruhannya adalah di bagian posterior ini 18%. Nah, untuk anak-anak, maka komposisinya berbeda dengan dewasa. Kalau dewasa tadi kepala itu 9%, kalau anak-anak 18%. Jadi depan 9%, belakang 9%. Karena komposisi anak untuk kepala lebih besar ya. Kemudian sama kalau ini dengan orang dewasa, 18% depan, 18% belakang. Kaki kalau orang dewasa tadi adalah 18% untuk masing-masing kaki kanan dan kiri. Untuk anak-anak adalah 14%. Jadi perbedaannya antara dewasa dengan anak adalah bagian kepala dengan bagian kaki. Setelah kita menghitung luas luka bakar, maka kita perlu mengetahui untuk melakukan resusitasi ya, tadi C ya, mengetahui kejadiannya kapan, kemudian mengetahui berat badan pasien. Penting ya untuk diketahui karena untuk melakukan resusitasi kita perlu data itu. Jadi untuk resusitasi, misalnya ini contohnya adalah luka bakar, nanti aja contohnya ya. Jadi untuk resusitasi ada pakai dua cara, bisa pakai Baxter-Parkland yang paling banyak dipakai, bisa menggunakan cara Evans ya. Cara Baxter-Parkland lebih mudah, tetapi cara Evans ini lebih komprehensif karena memperhitungkan dari cairan resusitasinya menggunakan cairan isotonis dan juga menggunakan volume plasma atau plasma expander. Jadi dihitung dulu kalau untuk menggunakan Baxter-Parkland menggunakan cairan ringer laktat, ringer asetat, atau NaCl 0,9%. Caranya sangat gampang, yaitu luas luka bakarnya tadi berapa persen, dikalikan berat badan dalam kilogram, dikalikan 4 mili. Ya. Untuk hari pertama, maka jumlah cairan tadi langsung dibagi 2. Setengahnya diberikan 8 jam pertama, dihitung dari saat kejadian. Jadi saudara-saudara harus ingat ya, dihitung dari saat kejadian. Dan 16 jam kedua itu menghabiskan setengahnya, dihitung dari saat kejadian. Itu hari pertama. Nah, untuk hari kedua dihitungnya adalah setengah dari cairan hari pertama. Untuk hari ketiga adalah setengah dari cairan hari ke-1. Ya, hari kedua, sorry. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pertahankan urin produksinya 0,5 sampai 1 ml per kilogram berat badan per jam. Nah, untuk pasien yang sadar baik, kemudian
luka bakar ringan boleh dilakukan rehidrasi oral. Nah, bagaimana dengan resusitasi menggunakan Evans? Evans ini tidak dihitung langsung tadi ya, tetapi cara menghitungnya adalah larutan isotonis, misalnya NaCl 0,9%, luas luka bakar dalam persen dikali berat badan dikali 1 ml ditambah volume plasma, yaitu luas luka bakar dalam persen dikali berat badan per kilogram dikali 1 ml, ya, ditambah 2000 ml glukosa, kemudian dibagi 2. Ya, untuk hari pertama setengahnya diberikan 8 jam pertama dari saat kejadian, setengahnya diberikan 16 jam kedua. Untuk hari kedua dan ketiga sama dengan Baxter-Parkland ya. Jadi hari kedua setengah dari hari pertama, hari ketiga setengah dari hari kedua. Ini contoh ya, contoh kasusnya. Nanti pasti akan keluar di saat ujian ya. Misalnya pasiennya berat badannya 50 kg, kemudian luas luka bakarnya 60%, kejadiannya pukul 8, kejadian luka bakar, tetapi tiba di rumah sakit pukul 12 siang. Ya. Maka cara memberikannya adalah kalau menggunakan rumus Baxter-Parkland adalah larutan ringel laktat 4 ml dikali 50 kg berat badan dikalikan luka bakarnya tadi 60%, maka ketemu 12.000 ml ya. Itu pakai batas atas 4 ml atau batas rendah 2 ml. Jadi Parkland ini mengenal batas atas dan batas bawah dengan beberapa pertimbangan. Misalnya contohnya untuk batas bawah itu pasien yang dengan HHF ya. Pasien yang berisiko untuk jika diberikan rehidrasi terlalu banyak, jantungnya tidak kuat ya. Jika tadi kejadiannya jam 8, maka 3 sampai 6 liter. Tadi kan 12 liter sampai 6 liter ya. Jadi kalau 12 bagi 2 kan 6, kalau 6 liter bagi 2 kan 3 liter ya. 3 sampai 6 liter diberikan antara jam 12 sampai jam 4. Jadi waktunya bukan 12, 8 jam kemudian jam 8, itu bukan ya. Tetapi dihitung dari jam 8 pagi, itu harus berakhir di pukul 4 sore atau jam 16. Kemudian sisanya diberikan antara jam 16 sampai jam 8 malam. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa urin harus 1 ml, 0,5 sampai 1 ml per kilogram berat badan per jam, atau sama dengan karena berat badannya 50 ya, 25 sampai 50 ml per jam. Jika ada tanda-tanda oliguri, ada hipovolemik, maka perlu ditambahkan cairan maintenance sebanyak 40 sampai 50 ml per kilogram berat badan selama 24 jam ya. Kemudian contohnya ya, untuk kalau pasiennya oliguri selain dapat 12 liter tadi ditambah 1000 RD dan 1000 dextrosa, jadi ditambahkan gula 5% ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kepada luka bakar inhalasi yang sangat cepat ya, membunuh pasien, membunuh korban ya. Cedera jalan nafas inhalasi itu terjadinya jika ada api di dalam ruang tertutup, kemudian apa ciri khasnya? Luka bakar daerah mulut, kemudian kita menemukan ada wajahnya terbakar, ada alis dan rambut hidung yang terbakar, ada rambut di anak-anak rambut yang terbakar, ada suara serak, ada batuk, ada stridor, ada bercak jelaga bersama sputum ya. Kemungkinan pasiennya menghirup udara panas sehingga terjadi distres nafas. Nah, distres nafas ini bisa menimbulkan yang namanya ALI, acute lung injury. Acute lung injury ini sangat berbahaya saudara karena bisa menimbulkan gagal nafas. Bagaimana mekanismenya terjadi gagal nafas? Bahwa cedera inhalasi tadi bisa menyebabkan kerusakan dari epitel alveoli. Kemudian memicu terjadinya kerusakan
pneumosit, sel pneumosit tipe 2. Kalau pneumositnya rusak, maka produksi surfaktannya akan berkurang atau enggak ada. Kalau berkurang, dia tidak ada yang mempertahankan PIP, tidak ada yang mempertahankan ruang antara alveoli itu pada saat ekspirasi, sehingga terjadi atelektasis dan gangguan atau kerusakan compliance paru. Yang kedua, selain epitel alveolinya yang rusak, terjadi kerusakan endotel. Endotel itu lapisan terdalam dari pembuluh darah ya. Lapisan terdalam pembuluh darah yang ada di paru. Menimbulkan agregasi platelet. Platelet ya, masih ingat ya, zat yang menimbulkan pembekuan darah, yang bertugas membekukan darah, kemudian zat sel darah. Platelet itu sel darah, bukan zat. Kemudian dilepaskan neutrofil kemotaktik aggregation ya, sehingga terjadi agregasi neutrofil ya. Kemudian dilepaskan radikal oksigen, enzim-enzim proteolitik sehingga dia melisiskan jaringan, kemudian metabolit asam arakidonat dan lain sebagainya ya. Kemudian meningkatkan, hal ini semua akan meningkatkan membran alveolokapiler yang meningkat ya, sehingga terjadi eksudasi cairan protein, sel darah merah ke dalam intersisium, terjadi odema paru, perdarahan. Kemudian ada shunt ya, ada shunt itu dari kiri dan kanan adanya formasi membran hialin, terjadi fibrosis, dan ini juga menimbulkan acute respiratory failure. Yang terakhir, endothelial damage ini akan memicu aktivasi komplement C5A, sehingga dilepaskan endotoksin. Kalau endotoksin dilepas, maka terjadi mobilisasi makrofag. Ya, makrofag akan merilis beberapa sitokin antara lain TNF, tumor necrosis factor, dan interleukin 1. Ya, ini akan memicu agregasi neutrofil tadi, saudara. Dan agregasi neutrofil akan menyebabkan vasokonstriksi, penurunan perfusi ke daerah-daerah tertentu, dan terjadi mismatch ventilasi perfusi. Ventilasi perfusi itu, mismatch itu maksudnya tidak seimbang antara ventilasi dengan perfusi. Nah, untuk terjadi oksigen dibawa ke seluruh sel, saudara masih ingat di pelajaran awal ya, di pelajaran faal, bahwa ventilasi itu harus match dengan perfusi, karena untuk bisa dibawa ke seluruh sel, oksigen itu adalah membutuhkan transport dari hemoglobin. Ya, hemoglobin itu ada di dalam perfusi, ada di dalam cairan darah. Nah, kalau perfusinya tidak baik, maka hemoglobinnya juga tidak banyak yang bersirkulasi, sehingga oksigennya tidak dibawa ke sel, maka juga menimbulkan gagal nafas akut. Setelah tadi kita melakukan, jika menemukan pasien tadi setelah primary survey, maka kita perlu melakukan secondary survey. Ya, secondary survey meliputi anamnesa, trauma penyertanya ada apa tidak, empel ya, ingat ya, selalu ingat empel, apakah ada riwayat alergi, apakah selama ini mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang kita perlu perhatikan, ada interaksi obat, ada waktu paruh obat, dan lain sebagainya ya. Kemudian penyakit penyerta, makan minum terakhirnya kapan, kemudian bagaimana terjadinya luka bakar tadi ya, environment atau events preceding injury. Selain itu kita perlu melakukan pemeriksaan head to toe examination, sekali lagi, tube and fingers in every orifice. Selanjutnya kita perlu melakukan resusitasi airway breathing ya, bisa dengan cricotiloidotomy ya, intubasi cricotiloidotomy, tapi ini terlalu agresif ya, pemberian oksigen, perawatan jalan nafas, penghisapan sekret secara berkala. Ini perawatan lanjut ya, setelah initial assessment, pemberian terapi inhalasi dan lain sebagainya. Bilasan bronkoalveolar harus dilakukan dengan sangat berhati-hati,
boleh ya, harus ada sertifikasi tertentu, perawatan rehabilitatif. Pada beberapa kasus mungkin dokter akan melakukan eskaratomi ya, jika terjadi odem yang luar biasa, kemudian dinding toraks itu kemudian menyebabkan tertekan, jadi pasiennya seolah-olah terjadi kompartemen sindrom gitu, yang menekan jantung dan paru-paru, seolah-olah paru-parunya itu mengalami pneumotoraks dan jantungnya mengalami tamponade karena tertekan oleh jaringan dada yang odem tadi, maka dokter mungkin akan melakukan eskaratomi untuk memperbaiki compliance paru. Jadi eskaratomi seperti ini, saudara ya, untuk memperbaiki compliance parunya. Perlu diperhatikan pada pasien dengan cedera inhalasi, ya, harus selalu dievaluasi jika odem yang berat, ya, ada odem yang menjerat leher, maka kolaborasi segera untuk pemasangan intubasi secara dini, dan jika ada gerakan dada yang ada restriksi karena odem, ada hipoventilasi, juga kolaborasi untuk pemberian nafas buatan. Setelah kita melakukan intervensi, apa saja yang perlu dievaluasi? Evaluasinya adalah yang pertama, bersihan jalan nafasnya meningkat, harapannya ya di luaran keperawatannya dari SLKI. Yang kedua adalah pertukaran gas meningkat, curah jantung meningkat, tingkat shock menurun, termoregulasi yang baik, dan nyeri yang menurun. Baik, terima kasih. Itu tadi yang bisa saya sampaikan, saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada manfaatnya baik bagi saudara-saudara sekalian.